Dampak dari pandemi COVID-19 menyebabkan mutu pembelajaran merosot sampai 50%. Sahabat pena, kali ini Pena Gapura menyajikan Kober Bupet, atau komen berita dan buat PTK-nya. Berita ini datang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, tepatnya dari Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, PMPK. Berita ini dilansir oleh suarajogja.id, pada tanggal 18 April 2022, dengan judul laman kualitas pendidikan merosot, Kemendikbud minta sekolah berbenah, karena COVID-19 melandai. Sahabat pena sekalian, mari kita simak terlebih dahulu beritanya, sebagai berikut. Kualitas pendidikan merosot, Kemendikbud minta sekolah berbenah karena COVID-19 melandai. Suarajogja.id, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, mengingatkan setiap sekolah mulai berbenah dengan landainya kasus COVID-19 saat ini. Hal itu menyusul dengan turunnya kualitas pendidikan yang tercatat hingga 50%. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, PMPK Kemendikbud, Samto, menuturkan, merosotnya kualitas pendidikan ini menjadi pembelajaran setiap sekolah, termasuk di kota Jogja. Kita memang menurun ada yang 50-20%. Ini pembelajaran bagi kita semua, bahwa belajar tidak selalu tatap muka. Dengan sekarang kembali normal, variasi belajar jadi semakin banyak bagi anak, kata Samto di sela kunjungannya bersama Komisi X DPR RI di SMPN 8 Yogyakarta, Senin, tanggal 18 April tahun 2022. Ia menerangkan semua sekolah sudah kembali normal. Aktivitas PTM juga sudah 100% dengan beberapa ketentuan di setiap sekolah. Dengan begitu, ini waktu setiap pengelola sekolah berbenah. Pasca pandemi peningkatan akan semakin cepat. Harapannya bisa kembali memperbaiki kualitas pendidikan kita, ujar Samto. Berkaca dari pendidikan di Jogja yang diakuinya sudah mulai baik, sekolah lain yang ada di Indonesia harus segera melakukan percepatan. Kurikulum yang sudah ada diperkuat agar kualitas anak semakin baik setelah pandemi COVID-19 ini. Memang di Jogja juga mengalami penurunan. Tapi memang selama ini, prestasi nasional banyak dari Jogja. Termasuk prestasi nasional, baik LKS, OSN yang menjadi prestasi dari Jogja, kata dia. Terpisah, Kepala SMPN 8 Yogyakarta, Retna Wuryaningsih menyebutkan, hampir seluruh sekolah di Jogja tercatat mengalami penurunan kualitas pendidikan. Misalnya kemarin nilainya 8 saat pandemi jadi 7. Tapi setelah dilihat, semua sekolah di Jogja mengalami hal serupa. Ini juga menjadi evaluasi kami untuk membenahi kekurangan dari siswa, katanya. Dengan demikian, PTM yang telah diizinkan 100% di kota Jogja, pihaknya mulai membuat strategi pembelajaran. Seperti mata pelajaran matematika dan IPA, itu yang kita kejar ketertinggalan siswa, itu harus dijelaskan ke anak sampai paham, kata dia. Direktur PMPK meminta kepada seluruh aparat pendidikan untuk berbenah diri di satuan pendidikan masing-masing, mengingat COVID-19 mulai melandai. Seperti kita maklumi bersama sejak Maret tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh hampir di segala sektor, kualitas hidup berkurang, derajat kesehatan menurun drastis, bahkan ribuan orang meninggal. Di sektor pendidikan, COVID-19 menyebabkan mutu pembelajaran menurun drastis, karena peserta didik belajar total di rumah. Dan sekolah nyaris sepi, hanya petugas piket saja yang ada di tempat. Hal ini berlangsung selama hampir 2 tahun. Aktivitas guru dan kepala sekolah dibatasi oleh pekerjaan administratif dan rancangan pembelajaran secara daring. Fenomena pembelajaran daring tidak menjamin mutu pendidikan bisa bertahan seperti dalam keadaan normal.
Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah, guru-guru, peserta didik, dan orang tua. Kendala yang dihadapi, terutama di sekolah pedesaan antara lain perangkat seluler. Tidak semua peserta didik dan orang tuanya memiliki ponsel. Pula, tidak semua wilayah pedesaan memiliki akses jaringan sinyal yang baik. Lebih dari itu, tidak semua orang tua memiliki kemampuan yang memadai untuk membeli kuota. Di awal masa pandemi, memang sempat ada pembagian kuota oleh Kemendikbud. Namun selanjutnya di tahun berikutnya tidak berlanjut, karena kuota tersebut kurang efektif dalam mendukung pembelajaran daring. Menjelang awal tahun 2021-2022, peserta didik dan orang tua sudah jenuh lagi dengan pembelajaran daring. Tampak dari pengakuan beberapa guru di lapangan, hanya sekitar 40% peserta didik yang mengikuti tugas-tugas secara daring. Sisanya sebagian besar sudah tidak merespon lagi. Selanjutnya bagaimana pihak pemangku kepentingan dalam menangani fenomena ini? Model yang bagaimanakah pembenahan sekolah yang diharapkan oleh Direktur PMK tersebut? Berikut ini 3 catatan dan rekomendasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, sebagai berikut. Catatan dan rekomendasi KPAI. Pertama, kebijakan belajar dari rumah, BDR, atau pembelajaran jarak jauh, PJJ, terus menuai masalah dan tidak dapat dicarikan solusinya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Meskipun berbagai kebijakan dalam upaya mengatasinya sudah dibuat, seperti kebijakan panduan BDR atau PJJ, kebijakan bantuan kuota internet, kebijakan kurikulum khusus dalam situasi darurat, kebijakan standar penilaian di masa pandemi, dan terakhir melakukan 3 kali relaksasi terhadap SKB 4 Menteri tentang pembelajaran tatap muka, PTM, di masa pandemi. 2. Menurut KPAI, tidak efektifnya sejumlah terobosan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi BDR atau PJJ, dikarenakan BDR atau PJJ terlalu bertumpu pada internet. Akibatnya sejumlah kendala pembelajaran daring terjadi karena kendala keragaman kondisi keluarga peserta didik, keragaman kondisi daerah seluruh Indonesia, dan kesenjangan digital yang begitu lebar antar daerah di Indonesia, mulai dari Jawa dengan luar Jawa, dan perkotaan dengan pedesaan. Anak-anak dari keluarga kaya cenderung terlayani PJJ secara daring, namun anak-anak dari keluarga miskin kurang terlayani, bahkan banyak yang sama sekali tidak terlayani. Hal ini berdampak kemudian dengan angka putus sekolah. Selain itu, tidak pernah ada pemetaan kesenjangan kemampuan digital dan kemampuan ekonomi antara anak-anak di pedesaan dengan di perkotaan, antara anak-anak dari keluarga miskin dengan anak-anak dari keluarga kaya. Padahal BDR atau PJJ sangat dipengaruhi oleh faktor peranan orang tua peserta didik. Misalnya, apakah ada pendampingan oleh orang tua? Apakah orang tua memiliki kemampuan dalam penguasaan teknologi digital? Apakah keluarga memiliki gadget atau hanya memiliki satu? Padahal anaknya lebih dari satu dan telepon genggam pun digunakan orang tua untuk bekerja. Dan apakah selama BDR atau PJJ terjadi komunikasi intens antara orang tua dengan guru? Masih dari catatan KPAI, Otoritas Pendidikan di Indonesia tidak melakukan pemetaan variasi BDR atau PJJ yang dibangun bersama antara guru, siswa dan orang tua. Misalnya sistem pembelajaran seperti apa yang tepat atau sesuai dengan kondisi anak dari segi ekonomi keluarga, ketiadaan alat daring, ketidakstabilan sinyal, kondisi orang tua yang bekerja. Apakah para guru memberikan umpan balik dari setiap penugasan yang diberikan? Dari keluhan yang masuk di KPAI, kebijakan BDR PJJ yang terkesan menyamakan masalah sehingga hanya satu solusi untuk semua problem BDR atau PJJ yang ada, misalnya bantuan kuota internet hingga 7 triliun rupiah. Namun pada praktiknya banyak yang mubazir dan tetap tidak mampu mengatasi masalah pembelajaran anak-anak dari keluarga miskin yang tidak memiliki alat daring. Atau masalah anak-anak di pelosok yang berada pada wilayah blank spot. Peserta didik dari keluarga miskin dan di pelosok tetap saja tidak terlayani PJJ daring ketika kebijakannya tunggal, hanya memberikan bantuan kuota internet untuk semua masalah PJJ. Persoalan lainnya, kondisi setelah 1 tahun lebih BDR atau PJJ mengakibatkan kejenuhan pada peserta didik sehingga menurunkan semangat belajar, munculnya masalah alat daring, masalah jaringan internet yang sulit, masalah tidak adanya interaksi guru siswa dalam proses BDR PJJ dan banyak anak kelas 12 yang lulus tahun ini menunda kuliah karena sedang masa pandemik. Ini memunculkan potensi bertambahnya pengangguran, meningkatkan angka perkawinan anak dan pekerja anak. Ketiga, solusi dampak buruk PJJ atau BDR adalah merelaksasi pembelajaran tatap muka, PTM,
padahal secara real Indonesia belum mampu mengendalikan pandemi COVID-19. Di tengah kebingungan semua stakeholder pendidikan di Indonesia dalam mengatasi masalah atau kendala BDR atau PJJ dan dampak buruknya, seperti turunnya kualitas pendidikan, anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan mental, meningkatnya angka putus sekolah, meningkatnya pekerja anak dan perkawinan usia anak, maka jurus pemungkasnya adalah menggelar uji coba PTM secara terbatas pada April tahun 2021, dan pada Juli tahun 2021 akan menggelar PTM secara serentak di tengah pandemik dengan positivity rate yang masih belum aman bagi anak-anak menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDEAI. Adapun beberapa catatan KPAI dari hasil pengawasan penyiapan PTM maupun uji coba PTM secara terbatas di 24 kabupaten kota pada 8 provinsi di Indonesia sejak 2020 sampai April tahun 2021. Hasil pengawasan tahun 2020 menunjukkan data bahwa sekolah yang siap gelar PTM hanya 16,7%. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan kesiapan mencapai 50%. Adapun catatan KPAI terkait PTM terbatas yaitu, bagi sekolah-sekolah swasta papan atas yang notabene peserta didiknya dari keluarga kaya, sekolahnya sangat mampu menyiapkan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru, AKB, di satuan pendidikan, lancar dalam melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan, SOP AKB ke seluruh warga sekolah termasuk orang tua peserta didik, selain melalui aplikasi Zoom atau Google Meet, juga dibuat berbagai video sosialisasi. Namun, bagi sekolah-sekolah swasta papan bawah yang muridnya tidak banyak sehingga dana BOS yang diterima minim, sementara peserta didiknya dari keluarga miskin, maka sekolah-sekolah tersebut kesulitan menyiapkan infrastruktur AKB dan terkendala sosialisasi. Sekolah dan peserta didik pada kelompok ini perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, ungkap Retno. Rekomendasi, pertama, pemerintah pusat, dalam hal ini Kemdikbud dan Kementerian Agama Republik Indonesia harus melakukan rapat koordinasi nasional dengan para kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota serta para kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan kabupaten kota untuk melakukan pemetaan kesenjangan digital antara sekolah di pedesaan dengan di perkotaan sehingga terpetakan juga kecamatan mana yang mayoritas masalah pada sinyal yang tak stabil, blank spot, atau pada ketiadaan alat daring. Pemetaan masalah yang jelas dan terukur akan memberikan kemudahan intervensi atau penyelesaian masalahnya, sehingga semua peserta didik terlayani BDR PJJ dengan baik, bantuan negara menjadi tepat guna dan berkeadilan. Sehingga diharapkan nantinya angka putus sekolah dan angka perkawinan usia anak dapat ditekan. 2. Dinas Pendidikan Daerah harus bekerja dengan dinas terkait, misalnya Dinas Kesehatan Daerah untuk sinergi dalam menyiapkan dan mengawal pembelajaran tatap muka, PTM, yang akan dilaksanakan serentak pada Juli tahun 2021 sebagai salah satu cara menyelesaikan kebuntuan dari BDR PJJ, agar PTM benar-benar berkualitas pembelajarannya dan juga berkeadilan. Jangan sampai syarat anak didik mengikuti PTM hanya dapat dipenuhi oleh anak-anak dari keluarga kaya. Mengingat banyak syarat PTM yang tidak dapat dipenuhi anak-anak dari keluarga miskin karena harus naik kendaraan pribadi dan harus memiliki sejumlah sarana mendukung. Gelar PTM juga harus mempertimbangkan positivity rate kasus COVID di suatu daerah. Dibutuhkan kreativitas sekolah-sekolah di berbagai daerah yang dapat memanfaatkan alam dalam melakukan PTM.